Episode 17. Setiap pagi Aurel harus memuntahkan seluruh isi perutnya. Entah sampai kapan ia harus merasakan morning sickness seperti ini. Tubuhnya sangat lemas dan kepalanya selalu berdengung setiap kali ia memuntahkan isi perutnya. "Papa, Mama," gumam Aurel lirih sambil memejamkan matanya. Setetes air mata kembali membasahi pipinya. Kini ia sedang duduk di lantai dengan menumpukkan kepalanya pada pinggiran kloset. "Sayang, kamu kuat ya, bantuin Mama buat ngelewatin semua ini. Mama janji akan korbankan segalanya buat kamu," ucap Aurel lirih sambil mengusap perutnya yang masih rata. Setelah pusing dan mualnya mulai hilang, Aurel segera bangkit dan membersihkan dirinya, baru ia akan mulai membersihkan rumah dan membuat sarapan. "Raf," panggil Aurel membangunkan Raffi setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. "Raffi, lo gak ada kuliah hari ini?" tanya Aurel sambil menggoyangkan lengan Raffi. "Gak, gue mau ke kantor papa, jangan ganggu gue," ucap Raffi kembali menarik selimutnya hingga menutupi kepalanya agar tak diganggu oleh Aurel. "Mau berangkat jam berapa?" tanya Aurel lagi berusaha menahan kesal dan amarahnya. "Gue bilang jangan ganggu gue ya, jangan diganggu. Kuping lo budek apa tuli sih?" bentak Raffi karena merasa tidurnya terusik. "Ya gak perlu ngebentak gitu juga dong," seru Aurel yang sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya. "Ini semua gara-gara lo," ucap Raffi menunjuk wajah Aurel dengan tatapan tajamnya. "Kalau gue gak nikahin lo, gue gak perlu terburu-buru untuk bekerja dan ngurus kantor," ucapnya lagi marah. "Kalau lo emang gak mau kerja ya udah gak usah kerja. Gue juga gak pernah minta duit lo kan," kata Aurel dengan suara tak kalah tinggi. "Dari kemarin gue udah coba sabar ngadepin sikap lo yang semena-mena sama gue ya Raf. Gue diam bukan berarti gue lemah atau takut sama lo, tapi gue ngehargai lo sebagai suami gue. Kalau emang begini cara lo memperlakukan gue, ya sudah, mulai sekarang gue gak akan nganggep lo juga sebagai suami gue. Masalah uang lo gak perlu nafkahin gue kalau emang lo gak mau kerja. Gue masih punya tangan dan kaki lengkap, otak gue juga masih berfungsi dengan baik. Jadi gue bisa cari duit sendiri tanpa minta-minta sama suami gak punya otak kayak lo," ucap Aurel berteriak meluapkan emosinya yang sedari kemarin ia pendam. Raffi hanya terdiam melihat Aurel yang malah balik marah hingga nafasnya naik turun seperti itu. Keduanya kini saling bertatap dengan memancarkan aura kebencian satu sama lain. "Lo puas-puasin tidur seharian kek, atau bila perlu gak usah bangun sekalian. Gak bakal gue ganggu lo lagi," ucap Aurel lalu segera masuk ke walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Sesampainya di walk-in closet, Aurel langsung terjatuh bersandar pada meja dan menangis. Sekuat-kuatnya wanita tetap pasti akan menangis juga. "Au!" Aurel meringis saat merasakan perutnya kram akibat dia marah-marah meluapkan emosinya sehingga membuat rahimnya menegang dan terjadi kontraksi. "Tarik nafas, keluarkan perlahan," ucap Aurel memberikan instruksi pada dirinya sendiri. Setelah merasa tenang, Aurel pergi meninggalkan apartemen untuk ke kampus. Meskipun sedang hamil dan sudah menikah, namun Aurel masih tetap melanjutkan kuliahnya. Dia akan mulai cuti saat perutnya sudah mulai membesar nanti. Lagi pula, ia juga merasa sangat butuh hiburan daripada di dalam apartemen dia akan stres menghadapi tingkah Raffi yang selalu menyalahkannya dan tak menganggapnya ada. Bian calling Lira. "Halo, lo di mana Ra? Ini baru selesai kelas. Ya udah, gue jemput lo sekarang ya. Langsung ketemu di kafe depan kampus aja gimana?" "Oh, oke deh, gue tunggu di sana." "Oke." Sambungan telepon pun terputus. Bian segera pamit kepada kedua temannya untuk menjemput sang pujaan hatinya. "Gue cabut duluan deh ya," ucap Bian sambil memakai jaketnya. "Mau kemana emangnya?" tanya Dion. "Bukannya bawa nongkrong aja di sini," sambungnya. "Sorry, nanti lo tikung lagi, hahaha," ucap Bian bercanda. "Sialan, lo kata gue teman apaan yang suka nikung?" ucap Dion tak terima. "Lagi juga gue udah punya target,"
ucapnya lagi sambil tersenyum. Alah, target mulu, gerak kagak. Yang ada kabur tahu rasa loh, ucap Andre sambil tertawa disusul Bian juga ikut menertawakan Bion. Kalian berdua ini bener-bener teman gak ada akhlak ya, ucap Bian mendengus sebal karena selalu jadi bahan bulian kedua sahabatnya. Udah ah, gue cabut sekarang, kasihan cewek gue, takutnya entar digodain abang-abang cilok lagi karena kelamaan nunggu, ucap Bian tertawa. Berarti ketampanan seorang Fabian terkalahkan dengan ketampanan seorang babang cilok, ucap Andre tertawa dan sukses mendapatkan tumpukan botol lagi dari Bian. Bian sudah tahu bahwa Andre akan kembali meledeknya, maka dari itu ia pergi dengan membawa botol minumannya dan benar saja baru ia jalan berapa langkah, Andre sudah mulai bersuara dan rasakan hadiah dari Bian. Maaf ya Jeng, nunggu lama, ujar Tamara kepada temannya. Saat ini Tamara tengah duduk berdua dengan seorang wanita yang seumuran dengannya untuk membicarakan kelanjutan perjodohan anak mereka. Gak apa-apa Jeng, aku juga baru kok, ucapnya tersenyum. Fabian sangat susah sekali untuk diajak bertemu, aku bingung bagaimana membujuknya, ucap Tamara langsung pada poin utama. Bagaimana kalau kita langsung urus aja acara pertunangannya saja, agar menjadi surprise untuk mereka berdua, ucapnya dengan tersenyum penuh arti. Boleh juga. Baiklah, nanti aku bakal bicarakan lagi dengan suamiku, ucap Tamara setuju. Lalu mereka mulai membahas persiapan-persiapan untuk acara pertunangan anak mereka. Lo mau bawa gue kemana Bi? Tanya Lira dengan setengah berteriak di telinga Bian. Karena saat ini dirinya tengah dibawa Bian entah kemana dengan menggunakan sepeda motor. Surprise pokoknya, kata Bian yang juga setengah berteriak. Sekitar 1 jam kini mereka sudah sampai di lokasi tujuan Bian, yaitu pantai, tempat yang sudah lama tak Lira kunjungi. Pantai, gumam Lira menatap lautan yang ada di depannya. Suka nggak? Tanya Bian yang kini memeluk Lira dari belakang dan meletakkan dagunya pada bahu Lira. Di sini sunsetnya bagus banget, kata Bian lagi. Lo pernah kesini? Tanya Lira mengamati pemandangan sekitar. Tak jarang memang banyak pasangan muda-mudi yang tengah menunggu indahnya sunset di pinggir pantai berpasir putih itu. Dulu pernah sekali sama anak-anak, kata Bian. Anak-anak? Tanya Lira mengernyitkan dahinya bingung. Kedua curut gue Ra, sahabat gue, bukan anak gue bener, ucap Bian tertawa melihat wajah Lira yang kebingungan mengira bahwa Bian benar sudah mempunyai anak. Gue kira anak lo beneran atau si Aiden, kata Lira cemberut sebal karena ditertawakan oleh Bian. Ogah banget ngajakin anak tuyul ke sini, nanti dikiranya dia beneran anak gue lagi, ucap Bian terkekeh. Iya, dan nanti lo nya jadi gak bisa tebar pesona ya kan, ucap Lira sebal. Lo cemburu? Tanya Bian terkekeh. Enggak, jawab Lira dengan cepat, namun aura kecemburuan sangat nyata terlihat. Ra, ucap Bian lembut, gue berharap kita bisa kayak gini selamanya. Meskipun lo bukan yang pertama buat gue, dan gue juga bukan yang pertama buat lo, tapi gue harap lo atau gue bisa jadi yang terakhir dan bisa menghabiskan waktu berdua hingga menua bersama, ucap Bian begitu lembut membuat tubuh Lira merinding karena Bian berbicara tepat di lehernya membuatnya harus menahan geli. Gue gak bisa janji Bi, tapi gue bisa mengaminkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan melancarkan segala urusan kita, ucap Lira tersenyum sambil tangannya menggenggam tangan Bian yang melingkar di perutnya. Mereka berdua akhirnya hanyut menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam di atas pasir putih dengan ditemani suara deburan ombak.